Oke, mungkin saya akan awali ya dengan uh, isu tentang konvergensi dari perekonomian Indonesia. Biasanya kalau kita bicara masalah ekonomi, orang mulai dengan pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi kalau saya agak kurang suka bicara tentang pertumbuhan, apalagi kalau dibanding-bandingkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang notabene negara berkembang gitu ya dengan negara-negara yang sudah mapan gitu ya. Karena tidak apple to apple gitu. Negara yang sudah mapan cenderung secara alamiah pertumbuhan ekonominya memang rendah gitu. Tapi negara seperti kita yang developing itu memang secara alamiah harusnya memang lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita banding-bandingkan itu nggak pas gitu. Nah yang ingin saya tunjukkan ini adalah posisi GDP per kapita berbagai negara termasuk Indonesia dengan negara yang dianggap maju yaitu OECD. 100% berarti udah parity dengan OECD. Kalau lebih kecil dari itu berarti belum parity dengan OECD gitu ya. Nah, yang ingin saya tunjukkan di sini adalah bahwa ternyata ekonomi Indonesia itu perkembangannya cukup menarik ya. Di tahun 1990-an itu cukup cepat convergingnya menuju OECD. Tapi tentu ada krisis ASEAN Financial Crisis ya di tahun 97, 98 sehingga kita cukup kolaps. Lalu kemudian di tahun 2002 di dekade pertama sejak tahun 2000 dia lumayan juga meningkat. Tetapi setelah 2012 itu nampaknya stall. Jadi terhenti gitu. Jadi dia tidak converge. Nah, sampai posisi Indonesia sekarang itu nggak begitu beda jauh sih dibandingkan dengan posisi Indonesia di tahun 1996. Bedanya dikit lah, beda 3% gitu ya. Setelah 26 tahun. Nah, ini penting menurut saya karena uh, kalau kita bandingkan dengan negara lain atau dengan Cina, yaitu jauh sekali bedanya. Cina melesat mendekati parity dengan OECD. Negara-negara lain seperti Vietnam dan India, walaupun sekarang masih posisinya lebih rendah dari kita, tetapi cukup konsisten dan robust ya dalam mengejar ketertinggalannya. Indonesia relatif stall. Ya. Nah, ini menurut saya juga tentu terkait dengan slide yang selanjutnya ingin saya tunjukkan, yaitu adalah productivity growth atau labor productivity growth. Kebetulan khusus untuk seminar ini saya melakukan perhitungan untuk mengetahui eh, perbedaan productivity growth di 3 periode yang saya sebut tadi, yaitu di periode 1996, kemudian 2000-2012, lalu ke 2012-2018 di mana telah terjadi stagnasi di dalam konvergensi Indonesia, ekonomi Indonesia. Untuk itu saya mau menggunakan tool dekomposisi change in labor productivity, di mana perubahan labor productivity itu bisa kita decompose, bisa kita pecah menjadi 2 komponen. Komponen yang pertama yang formulanya di kiri ini itu adalah uh, perubahan productivity labor yang dikontribusikan oleh perubahan produktivitas masing-masing sektor di masing-masing sektor, gitu ya. Sementara yang kedua itu adalah perubahan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan berpindahnya labor dari sektor yang produktivitasnya relatif rendah ke sektor yang produktivitasnya relatif tinggi. Nah, ini yang kita identifikasi sebagai structural change. Ya. Nah, itu. Nah, biasanya negara-negara yang sudah maju sih within sektor productivity-nya lebih besar komponennya. Sementara negara yang developing country umumnya dia structural change-nya yang kuat. Ini saya hitung menggunakan data yang dibikin harmonize ya sama teman-teman di Groningen, yaitu GGDC database 10 sektor. Dan saya menghitung untuk beberapa negara, Vietnam, Filipina, India, Indonesia, dan Cina. Nah, ini mungkin sebelum masuk Indonesia, saya ingin mengomentari dulu 2 negara lain, yaitu Cina, India ya. Kalau kita lihat ketiga periode itu, menurut saya Cina itu kalau saya istilahkan nggak ada matinya gitu ya. Dia cukup tinggi gitu ya di hampir semua periode kecuali di terakhir ya. Dan komponen yang birunya, komponen within sektor produktif cukup kuat. Jadi dia perubahan produktivitas within sektornya itu cepat, menunjukkan banyak sekali technological progress di situ, tetapi structural change-nya juga cukup besar ya, 2% per tahun. Nah, jadi Cina itu kayaknya nggak ada matinya. Nah, menariknya India itu seperti menemukan hidupnya.
Jadi ketika tahun 1996 itu nggak begitu kuat, ya apalagi structural change-nya itu rendah. Tetapi semakin ke sini mereka semakin kuat, baik dalam within sektor maupun structural change. Nah Indonesia itu kelihatan banget di tahun 90-an, ya, itu cukup besar, jadi hampir hampir 4% per tahun productivity change. Yang menariknya di tahun 1996 itu dikontribusikan sebagian besar oleh structural change. Jadi structural change selama tahun 90-an Indonesia itu sangat robust. Ya. Nah sayangnya kemudian structural change itu melemah, ya. Demikian juga within sektornya melemah di tahun 2012, tapi tetap lumayan positif. Di tahun 2012-2018 itu structural change-nya hilang. Jadi dinamisme dari structural change-nya hilang, hanya 0,34% per tahun. Walaupun masih ada ini, masih ada within sektornya. Nah, jadi semakin ke sini ternyata kalau boleh saya simpulkan bahwa uh, Indonesian productivity enhancing structural change has weakened too early. Bahkan dan juga demikian juga dengan within sektornya juga cukup melemah dibandingkan misalkan periode sebelumnya. Nah, tentunya ini juga bisa kita tunjukkan dengan data-data sectoral employment growth ya, seperti data selanjutnya. Nah, ini kita lihat yang terjadi tentunya ini kita juga bisa indikasikan dari data ini di mana semakin ke sini itu employment ya, itu berubah atau beralih dari sektor agriculture. Kalau dulu itu ke lumayan pesat manufacturingnya, sekarang lebih banyak ke jasa. Cuman sayangnya jasanya itu jasa yang lower than average productivity. Jadi kalau kita lihat ambil contoh yang 3 besar itu adalah agriculture dan jasanya itu trade services. Ya. Nah ini berpindahnya itu ke sini dia meningkat terus, ya, productivity-nya, employment share-nya. Dan kita lihat data di sini itu trade services itu nggak begitu jauh bedanya productivity-nya 11-12 dengan agriculture. Jadi ini yang menyebabkan semakin kecilnya structural change contribution yang ini dari terhadap pertumbuhan labor productivity. Jadi kalau dalam contohnya mungkin gambar ini nih dua foto ini menurut saya menunjukkan hal yang sangat relevan kontekstual ya. Jadi ekspektasinya orang dari desa pindah ke kota masuk ke jasa itu ingin bekerja di Starbucks, relatinya dia bekerja sebagai Starbike gitu loh. Itu bedanya. Nah, itu yang terjadi. Nah, banyak pengamat yang menyebabkan bahwa rendahnya produktiviti turunnya produktiviti itu karena berbagai faktor. Salah satunya adalah kurangnya Indonesia itu berpartisipasi dalam global value change. Atau bahkan dalam trade secara keseluruhan ya. Jadi dua hal yang berbeda ya. Jadi kurang partisipasi dalam global value chain seperti yang terlihat di data-data ini ya. Dan juga kurang banyak yang engage di foreign trade. Bahkan kalau kita lihat data yang ini misalkan foreign value added content versus export, jadi trennya itu is worsening. Dari data exporting firm by side juga nampak ya kita lihat dari 2023 perubahannya dari 2012 ke 2023 itu semakin memburuk gitu. Jadi kita cukup rendah exposure ya ke global trade dan ini kenapa ini dianggap masalah karena umumnya negara berkembang yang teknologinya rendah itu bukan meminjam ya, mengharapkan transfer teknologi atau technological spillover dari keterlibatan kita di dalam global trade. Nah, cuman menurut saya ini juga ada informasi yang menarik di slide selanjutnya ya. Di sini saya menghitung selama periode 2000 sampai 2018 ya, juga 2000-2003 itu ukuran volatility dari growth ya, yang saya ukur dengan standar deviasi dari growth. Nah, seperti yang kita lihat ternyata memang semakin terbuka itu satu negara terhadap global exposure ya, ini ekspor per GDP. Kita ambil contoh ekstrim Singapura lah. Dia itu semakin tinggi standar deviasi growth-nya. Jadi semakin volatile. Kenapa ya? Karena ternyata eksternal ekonomi itu relatif volatile. Negara kecil seperti Singapura itu akan dengan mudah terombang-ambing oleh global volatility seperti ini. Nah, Indonesia itu
paling ya misalnya for the exception Vietnam itu negara yang rendah sekali standar deviasi growth-nya. Jadi sangat low volatility-nya. Ya, dan banyak yang beranggapan ini adalah berkah karena kita tidak terekspos dengan global trade gitu loh. Walaupun tentunya kalau kita lihat datanya, kalau ukurannya ekspor per GDP, ketergantungan terhadap global trade juga bukan monopoli Indonesia sebenarnya. Tapi yang menarik, ini Indonesia relatif volatility-nya relatif rendah, standar deviasinya. Dan kalau kita plot growth, average growth-nya dengan growth volatility, Indonesia itu ya nggak jelek-jelek amat gitu. Jadi Indonesia itu relatif resilient. Kalau resiliency itu kita define sebagai volatility growth-nya gitu ya. Tapi apakah dia slow at the cost of being slow? Kayaknya sih tidak. Kalau menurut saya lebih tend to say it's not really slow kalau kita lihat di sini ya. Memang slower dan Vietnam dan Cina dan India, tapi dibanding negara lain enggak. Tapi mungkin suboptimal gitu. Jadi ini jadi pertanyaan. Nah sehingga sekarang kita menjadi ketika dalam recent trend kita melihat global eksternal atau eksternal ekonomi itu semakin tidak pasti, semakin volatile, kita menurut saya wajar lah kalau kita bertanya ulang, what should we do gitu ya. Nah kalau kita sekarang masuk ke global trend, nah saya ingin mulai dari yang recent ya, itu kan April 2025 itu Liberation Day-nya Amerika, itu kebetulan sewaktu Presiden Trump diinaugurasi, saya kebetulan ada di Washington DC, kemudian bertanya ke banyak para pakar di sana, apa seharusnya respon kita terhadap tindakan-tindakan Trump. Hampir semua, bukan hampir semua, sebagian besar yang kita tanya itu menjawabnya begini, jangan respon apa-apa. Kenapa jangan respon apa-apa? Why do you have to respond? Because he's not talking to you. Dia itu respon bukan ke dia itu walaupun bilang-bilang mau tarif mau apa, dia sebenarnya sedang respon to his political base. This is a political base. Jadi kemudian saya jadi berpikir bahwa Trump itu memang dia adalah businessman. Dan dengan demikian dia itu waktu pemilu itu menjual sesuatu, mengadvertise sesuatu, kemudian si voternya itu buy the idea ya, upfront. Jadi dia bayar dulu dengan voting. Gitu. Jadi ketika dia terpilih, Trump itu hanya ingin segera melunasi hutangnya dengan those executive orders, gitu. Atau bahkan mungkin ini tarif ini. Padahal banyak executive orders itu yang tidak otomatis bisa dilaksanakan, karena harus melewati Kongres dan lain-lain. Tapi intinya Trump just want to pay his due and get on with his life, gitu. Jadi doesn't need to respond too much. Gitu. Dari situ kemudian saya memahami bahwa Trump itu tidak muncul dengan sendirinya. Jadi kalau teman-teman atau kita berharap Trump itu hilang dalam 4 tahun ke depan, mungkin enggak. Mungkin dia bisa kepilih lagi atau muncul Trump-Trump lain karena dia punya fondasi political basis yang kuat gitu loh. Dan juga ini bukan isolated incident di benua Amerika gitu loh. Ini terjadi di banyak negara-negara. Jadi di Belanda itu Geert Wilders itu menjadi largest partainya di tahun 2023. Di Italia, Giorgia Milano led to coalition government. Kemudian Viktor Orban di Hungaria juga. Lalu Marine Le Pen juga itu consistently polls high di French presidential race. Kebayang nggak sih? 2 negara Amerika, kalau seandainya Marine Le Pen menang, Le Pen menang, kebayang nggak? Negara yang saling berinspirasi untuk membuat demokrasi di dunia, ya. Amerika menginspirasi Prancis dan Prancis menginspirasi Amerika. Ternyata sekarang bisa didominasi oleh negara yang menganut paham populisme. Dari sini data kiri itu menunjukkan betapa kuatnya kecenderungan untuk meningkatnya populisme di dunia gitu. Nah, lalu apa kaitannya ini dengan kita? Tentu ini seiring juga dengan economic trend ya. Karena ketertutupan paham populisme itu kan terkait dengan ketertutupan ekonomi gitu ya. Jadi ini seiring juga dengan meningkatnya number of trade restrictions di dunia atau melemahnya atau melambatnya globalization atau istilahnya globalization seperti ini.
Jadi ini menciptakan atau ada kaitannya dengan jadi economic political fragmentation ini itu akhirnya terkait dengan economic fragmentation secara global dan juga terkait erat dengan social fragmentation gitu loh. Kalau saya sebagai ekonom tentu saya salah satu yang percaya bahwa ujungnya adalah ekonomi gitu loh. Jadi ternyata di barat itu di negara-negara maju itu terjadi apa yang disebut dengan the great decoupling. The great decoupling itu adalah suatu kondisi di mana produktivitas atau GDP per kapita kalau boleh kemakmuran rata-rata meningkat gitu ya. Tetapi upah itu stagnan. Gitu. Ini the great decoupling. Ya. Dan ini terjadi kalau kita lihat slide ya apa gambar yang kanan itu terjadi di hampir semua negara-negara maju. Gitu. Nah, sehingga terjadi ketimpangan yang tinggi, meningkatnya ketimpangan di negara-negara maju tersebut ya. Tentu penyebabnya tentu bukan hanya itu, yang jelas globalization menurut literatur itu dianggap sebagai salah satu yang menjadi penyebab tadi ya, rising income inequality in advanced country. Tentu juga selain globalisasi juga teknologi menurut saya juga faktor penentu income inequality. Kebetulan pada periode yang sama itu terjadi job polarization yang sangat masif ya, akibat routinization dari teknologi IT ya, yang akhirnya mendorong terjadinya ketimpangan yang lebih parah. Tentu selain itu saya percaya kalau saya boleh mengutip Thomas Piketty gitu ya, ketimpangan itu bukan hukum alam ya. Ketimpangan itu adalah irreversible political choice. Jadi walaupun ada dua faktor ini, tentu ada faktor-faktor politik lain, seperti misalkan meningkatnya neoliberalisme ekonomi di zaman Thatcher dan Reagan, ini adalah political choice yang secara langsung atau tidak langsung juga berkontribusi terhadap rising income inequality in advanced country. Jadi Indonesia sekarang itu di tengah global dynamic ini dia menghadapi banyak global force yang menjadi challenge. Tentu yang saya mention adalah yang ini. Jadi ada global fragmentation secara sosial, secara politik dan secara ekonomi yang ternyata trennya kuat, sangat sekuler dan susah untuk dideflect gitu ya. Lalu tentu selain itu ada hal lain seperti technological change dan climate change. Ya, jadi kita tuh mendapat ofensif, serangan dari luar gitu loh, ekonomi kita. Nah, kalau kita mendapat serangan, apa yang harus kita lakukan? Ini filosofi, kalau boleh saya pakai minjam filosofi bola gitu. Ada yang bilang, kalau dalam bola, kalau kita diserang, maka the best defense is offense. Gitu ya. Terus terang saya nggak setuju gitu. Karena faktanya gitu ya, yang juara itu biasanya yang pemainnya buang-buang bola gitu. Jadi kayaknya kalau kita ofensif, it's not really a best strategy. Yang dilakukan para juara-juara yang akhirnya dapat piala itu adalah mereka yang defensif gitu ya, tetapi tetap curi-curi cari opportunity untuk offense gitu. Jadi menurut saya itu juga yang harus kita lakukan. Jadi kita strengthen economic resilience, strengthening domestic economy, tapi juga try to seizing new opportunities. Jadi bagaimana caranya? Tentu defense-nya itu kita ini yang jadi bagian presentasi yang akan saya coba lanjutkan setelah ini. Nah, lalu ini saya akan bahas lebih detail. Lalu ofensif tentu saya tidak akan bahas lebih detail. Tetap kita harus membuka peluang-peluang ofensif, tapi dengan konteks atau dinamika global sekarang, ofensif kita eksternal itu menurut saya harus lebih strategik atau lebih hati-hati. Gitu ya. Nah, kita tentu tidak kita tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu yang ya oleh negara tertentu. Kita harus expand international partnership. Ya. Dan juga dalam konteks yang juga national interest. Jadi ketika kita bicara global common seperti climate change, itu juga kita harus strategik gitu ya. Jadi kita harus mengedepankan nationally relevant interest gitu ya untuk global commerce juga. Gitu ya. Nah, nah apa strategi yang saya tawarkan ya dalam rangka men-strengthen domestic economy itu saya summarize itu ada 4 strategi penting. Yang tentu sih 4 strategi penting itu dasarnya adalah bahwa Indonesia itu unik. Yang Indonesia itu negara yang unik yang tidak banyak dimiliki oleh negara-negara lain. Ini menurut saya harus kita leverage. Dan itu comparative advantage. Yang pertama menurut saya large population. Saya orang yang percaya large population itu modal, bukan beban.
Kenapa? Karena large population itu adalah sumber potensial dari tenaga kerja dan juga inovasi. Selain itu juga sumber dari resilient domestic market. Itu yang pertama, large population. Yang kedua, kita rich natural resource dalam dimensi yang luas ya. Jadi baik tanah, lahan, lalu kemudian sumber daya alam ya dan lain-lain. Itu adalah fondasi untuk transformasi, untuk industrialisasi ya, untuk rural transformation. Nah, dari kedua comparative advantage itu, maka strategi pertama yang ingin saya ulas itu adalah yang saya istilahkan sebagai mobility dividend. Jadi atau bonus mobilitas. Jadi bagaimana kita mentransform si large population ini menjadi strong middle class melalui upward social mobility. Itu strategi satu. Strategi kedua itu yang saya istilahkan sebagai strategic shift. Jadi strategic shift itu kita melakukan atau mengimplementasikan strategic structural transformation. Mungkin structural transformation sudah banyak yang paham ya. Tapi kalau kita tambah istilah strategic, mungkin flavornya agak berbeda. Nanti saya jelasin. Yang ketiga, itu kita melakukan lompatan digital. Digital. Jadi meleverage digital teknologi untuk dua hal, meningkatkan produktivitas, juga meningkatkan inklusivitas. Gitu. Yang terakhir, itu adalah saya istilahkan sebagai reformasi 2.0. Jadi masih banyak ternyata elemen-elemen atau sistem komponen-komponen dari sistem pasar kita yang belum efisien, ya ini harus kita tetap lakukan peningkatan efisiensi dan juga dalam konteks apa? Dalam konteks menciptakan innovation environment. Jadi environment yang menghasilkan inovasi. Nah, saya bahas satu-satu. Yang pertama terkait dengan building strong middle class. Oke. Jadi intinya ini adalah bagaimana mentransformasi large population menjadi middle class yang kuat melalui mobilitas sosial. Robust middle class menurut saya penting karena dua hal tadi sudah saya sampaikan. Dia adalah fuels domestic demand. Jadi akan mengurangi ketergantungan kita terhadap external market yang volatile tadi, yang terbukti sudah cukup baik gitu ya menjaga ekonomi kita ya dari volatility seperti negara-negara lain. Itu satu. Tapi yang lebih penting menurut saya, robust middle class itu adalah talent base untuk innovation dan productivity. Nah ini dua hal ini penting. Nah apa policy interventionnya? Ya tentu melalui mobilitas sosial, social mobility. Social mobility yang tentu tidak bisa datang dengan sendirinya, itu harus diintervene oleh berbagai policy instrumen. Di antaranya apa? Di antaranya bagaimana meningkatkan equality opportunity melalui social assistance yang lebih tertarget, ya, lebih baik penyasarannya. Tentu bagaimana membuat education lebih berkualitas dan agile, bagaimana memperkuat healthcare kita supaya si penduduk kita itu pintar dan sehat. Dan Indonesia itu sekarang masih makanan itu masih penting. Jadi data Susenas menunjukkan 90% orang Indonesia pengeluaran makanannya di atas 50%. Ya, jadi kita tuh perlu nutrition interventions. Lalu tentu selain itu juga karena penduduk Indonesia semakin lemah semakin di kota, mereka juga harus kita layani dengan urban infrastructure dan public service yang lebih baik. Nah ini kebijakannya. Nah mungkin sedikit lebih detail. Siapa sih middle class? Tentu saya bukan orang yang terlalu kaku ya dalam mendefine middle class. Middle class itu multidisciplinary, ya. Itu bisa dilihat dari segi cash, jadi kekayaannya atau income-nya, bisa dari segi kredensialnya. Ya, kredensial itu apakah dia educated gitu ya, atau sarjana gitu ya dan lain-lain, atau secara culture. Jadi itu banyak. Nah, mengapa middle class penting? Banyak. Dia penting untuk stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, penting untuk human capital development, penting untuk political stability and governance, dia democratic engagement-nya tinggi, dan juga kalau kata teman saya di Dewan Ekonomi Nasional Pak Hati Basri itu cerewet penting. Lalu juga social cohesion dan juga biasanya environmental awareness-nya tinggi gitu ya. Oke. Nah, studi Bank Dunia gitu ya menunjukkan tipikal dari Indonesian middle class itu kira-kira seperti ini. Dia economically secure ya, karena kalau per orangnya itu udah nyampe 6 juta per orang itu dia economically secure, jadi chance untuk falling into property-nya kecil. Lalu spending pattern-nya terfokus pada beberapa kelompok komoditas ya, non food misalkan education, health, vehicles dan lain-lain.
tinggalnya banyak di perkotaan, ya. Lalu dia better educated. Nah, yang penting itu adalah drive nearly half of the national consumption. Jadi hampir setengah dari konsumsi Indonesia itu didrive oleh middle class yang hanya 17%. Ya. Kemudian tentu pay almost half of all indirect taxes. Kemudian 43% business ownership juga didrive oleh middle class. Itu kira-kira ya typical secara ekonominya. Tentu ada hal lain. Cuman yang ingin saya tunjukin adalah ternyata dua hal. Kenaikan middle class itu harusnya terjadi secara alamiah ketika ekonomi kita itu semakin menguat. Misalkan ketika kita berpindah dari low income menjadi lower middle income, sekarang kemudian loncat ke upper middle income, secara natural middle class itu memang harus naik. Middle class meningkat, vulnerability meningkat. Nah, ini yang terjadi secara natural sebelum tahun 2020. Cuman sayangnya di belakangan ini ada tren yang patut kita membuat khawatir karena ternyata terjadi tiba-tiba ada deflection atau turning point ketika middle class itu malah menurun setelah tahun 2020 dibarengi dengan kenaikan vulnerable group. Nah, ini tantangan lain yang harus kita pikirkan supaya ini segera kita cari solusinya agar tren increasing middle class yang terjadi harusnya secara sekuler dalam jangka panjang itu balik lagi ke semula. Ini tantangannya. Lalu strategi kedua, nah ini adalah saya sebut strategic shift. Jadi basically ini adalah bagaimana mengalokasikan resources across sector untuk memaksimas economy wide productivity. Cuman elemen strategiknya menurut saya ada dua. Yang pertama, Indonesia itu negara yang secara comparative advantage itu heterogenitas spesialnya itu kaya gitu. Nanti saya jelasin. Intinya bagaimana caranya kita melakukan transformasi struktural tetapi tetap meng-leverage kekayaan atau heterogenitas dari subnational economies. Ada 3 strategi penting. Yang pertama adalah yang saya silakan sebagai SAT, Strategic Agricultural Transformation. Kemudian yang kedua adalah downstreaming natural resource atau hilirisasi sumber daya alam. Yang ketiga adalah bagaimana memodernisasi service sector. Yang strategic agricultural transformation itu bagaimana kita menciptakan off-farm rural industry, kemudian mengutilize 2 hal, jadi digital teknologi dan juga agriculture yang lebih mechanized. Kemudian mentargetkan desa itu sebagai economic zone khusus yang bisa kita treat mungkin differently. Ini masih pikiran yang masih ide gitu ya. Lalu juga meminimumkan urbanization yang tidak terkontrol karena ini sudah menjadi problem di mana-mana di Indonesia. Okay. Nah, tentu yang kemudian yang downstreaming itu 3 elemennya. Mementingkan bagaimana technological spillover. Jadi kalau menurut saya terbuka dengan ide bahwa foreign firms datang ke Indonesia, dia mau orientinya ekspor, mau orientinya domestik market, sepanjang memungkinkan terjadinya technological spillovers, itu I think it's a good idea gitu ya. Jadi kita jangan dan kita punya market domestik yang kuat gitu. Tetapi tentu harus link to strong domestic supply chain, juga memastikan bahwa rakyat Indonesia membutuhkan barang-barang, jadi create effective domestic demand. Misalkan contoh ya electric vehicles ecosystem misalkan. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana tertiarization itu dikelola lagi ya. Untuk apa? Untuk menciptakan apa yang disebut dengan middle class jobs, terutama di service sector. Caranya bagaimana? Nah, banyak sekali room for reform di service sector, tapi yang paling utama menurut saya adalah service sector kita yang high productivity itu masih banyak inefisiensinya, gitu ya, masih ada barrier to entry, kompetisinya berkurang. Ini harus ditata. Nah, untuk mengilustrasikan poin yang A itu saya ingin menunjukkan satu data. Kalau teman-teman lihat gambar yang kanan ini adalah GDP per kapita, kemudian ini adalah share agriculture dari ada cross country gitu ya. Jadi ada country gitu ya. Kemudian saya overlay provinsi di Indonesia. Nah, ini menarik karena yang ungu itu provinsi di Indonesia itu ternyata variasi share dari agriculture-nya itu mirip dengan variasi share dunia gitu. Walaupun income per kapitanya mengerucut di tengah. Ini menurut saya adalah artinya apa? Artinya
Mungkin dari segi contoh aja Aceh. Aceh itu share agriculture-nya sekarang itu mirip dengan share agriculture ekonomi Indonesia di tahun 80-an ketika Indonesia sedang mau melakukan transformasi struktural yang robust. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita fokus ke regions atau ke profit, jangan-jangan gitu ya, kita mempunyai peluang untuk melakukan strategi transformasi struktural yang robust untuk peningkatan produktivitas. Jadi ini spatial approach gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kebetulan saya juga menghitung dekomposisi of productivity growth dari data provinsial ya dengan 9 sektor gitu ya. Dari tahun 2010 ke 2016 ini ada beberapa memang misalkan provinsi seperti Bali gitu ya atau Jakarta dia sudah jenuh structural change-nya ya karena memang sudah mapan ekonominya ya. Jadi provinsi seperti DKI itu produktivitasnya mungkin hanya bisa dipush oleh within sector productivity gitu ya. Tapi daerah-daerah yang ini, misalnya Jambi, NTT, Kalbar, Jatim, Sulsel, itu ternyata selama periode ini itu mengalami structural change yang cukup dinamis. Gitu. Nah sehingga ini membuktikan atau menunjukkan harapan bahwa ternyata kalau kita fokus ke regions, kita mungkin bisa melakukan transformasi struktural yang cukup robust gitu, di daerah. Gitu. Salah satunya melalui apa tadi? Yang melalui strategic agriculture transformation yang saya mention tadi. Gitu. Nah, ada 4 pilar yang saya tawarkan dengan disebutkan strategic agriculture transformation ya. Pertama, itu reducing urban burden karena urban kita sudah sangat terbebani dengan berbagai hal ya. Dan juga sekarang ada tren baru itu tren deurbanisasi di negara-negara maju itu banyak orang-orang yang pindah rumah ke desa kemudian dia bekerja sebagai profesional di desa dengan memanfaatkan teknologi gitu. Itu mulai banyak di negara-negara maju. Ini tentu akan reduce urban burden ya. Lalu kemudian kita harus memanfaatkan digital teknologi yang biayanya semakin murah, semakin lama semakin murah. Jadi kita leverage digital teknologi for rural area. Supaya apa? Supaya digital infrastructure dan internet akses ini menjadi new center of knowledge based growth. Nanti akan menciptakan rural digital entrepreneurship dan creative industry di pedesaan, remote professional services, mungkin attracting young talent gitu ya. Yang intinya positioning rural area bukan hanya food producer tapi innovation hubs. Gitu ya. Mungkin sekarang kita terbantu oleh Elon Musk Starlink di pedesaan, tetapi ternyata PLN, jaringan PLN itu juga tidak begitu susah untuk dimodifikasi gitu ya, untuk membuat broadband masuk ke pedesaan dengan harga yang lebih murah. Nah, ini sekarang kita lagi dukung juga. Lalu pilar ketiga itu adalah off-farm activity. Off-farm activity-nya itu harus cukup kuat. Jadi jangan pertanian itu jangan hanya bercocok tanam gitu ya. Jadi memperkuat rural pedesaan itu menjadi food value chain, termasuk logistik dan trade. Kemudian rural SME diperkuat, kemudian mendiversifikasi pedesaan. Dan yang terakhir yang ini kita terlambat ini adalah ini, memodernisasikan dan memekanisasikan agriculture. Saya sekarang cukup bergembira karena paham bahwa mengembangkan pertanian itu ternyata mau tidak bisa dihindari harus dengan memindahkan orang-orang dari agriculture. Ternyata ide itu sekarang bukan ide yang tabu gitu loh. Udah mulai banyak dipahami orang. Tentunya key strategic policy instrumennya juga penting ya. Kita harus mengequalisasikan akses untuk quality education dan teknologi ke rural area, improving nutrition kembali dan food security, healthcare, dan juga ini tadi mungkin merencanakan apa yang disebut dengan special rural economic zones. Itu ya strategic transformation, agriculture transformation. Lalu yang selain itu dalam komponen strategic shifts ini saya mengutip dari laporan Bank Dunia tahun 2024 tentang pathway to middle class jobs. Kita harus merevitalisasi service sectors. Melalui apa? Mempromot FDI, misalkan beberapa sektor, misalkan FDI di sektor-sektor high values. Lalu ini nih, jangan terlalu protektif di sektor service. Jadi remove foreign equity limit di sektor tertentu supaya ada technological spillover dan meningkatkan produktivitas. Lalu tentu kita siapkan skill workforce ya, under upper secondary, post secondary di sektor-sektor seperti ICT dan health. Lalu expand skill training kita, ini supply side-nya juga harus kita perbaiki. Gitu ya. Lalu tentu provide job transition. Kemudian kita juga harus dukung home-based enterprise, terutama di service sektor dengan berbagai macam instrumen.
Oke, lalu yang strategi ketiga itu yang saya sebut dengan loncatan atau lompatan teknologi. Untuk lompatan teknologi ini, pertama ya, teknologi ini semakin lama semakin murah. Walaupun kita bukan aktif aktif producer sebuah teknologi, tapi kita harus memanfaatkan kemurahan teknologi tersebut. Gitu ya. Terus yang kedua, ini sudah dilakukan dan hampir dibilang sukses di negara yang lebih besar dari kita, yaitu India. Ya. Intinya adalah apa? Meleverage digital teknologi untuk dua hal. Memboost productivity, lalu kedua ternyata ini akan sangat berguna untuk meningkatkan inklusivitas. Gitu ya. Minimal saya mention tiga aspek. Financial inclusion. India itu 100% orang sekarang sudah punya bank account. Gitu ya. 100%, tidak ada yang tidak punya bank account. Kemarin ketika ketemu presiden, juga presiden ingin segera Indonesia itu untuk mempunyai bank account tak terkecuali. Gitu. Ini akan segera direncanakan dan diwujudkan. Yang penting juga adalah improving tax compliance dengan digitalisasi. Dan yang terakhir itu enhancing targeting of social assistance. Dan kalau kita lihat data ini dari OECD, itu sayangnya memang ya ini kalau kita itu capital deepening dari ICT capital, ya, deepening dari ICT capital kita itu masih hampir tidak ada. Tapi buat saya justru ini adalah room for apa namanya for ini potensial karena sebagai ekonom kita bilang bahwa kalau dia belum masih kecil artinya marginal returnnya cukup tinggi gitu loh. Nah ini yang untapped potensial ini kita harus segera dan ini juga menjadi ini sebagai ilustrasi aja. Ini saya ada paper tahun 2021 yang mengilustrasikan bahwa dari literatur yang ada, kalau si digitalisasi ini bisa di-convert menjadi labor productivity change di berbagai sektor berbeda gitu ya, ini dampaknya cukup besar untuk ekonomi Indonesia. Bisa menambah hampir 0,6 percentage point growth in the long run. Gitu. Digitalisasi ini dari segi productivity. Ya. Nah, cuman saya lebih tertarik dari aspek inclusivity-nya. Nah ini yang sedang kita kembangkan. Kita bantu kembangkan ya, bersama-sama di Dewan Ekonomi Nasional. Ya, jadi yang sekarang lagi diakselerasi adalah bagaimana kita membuat digital public infrastructure. Nah, digital public infrastructure itu basically terdiri dari tiga komponen. Pertama, digital identity, kita belum punya. Lalu data exchange, kemudian digital payment. Nah, tiga hal ini akan menjadi backbone atau membentuk backbone dari digital public infrastructure yang akhirnya akan membantu empat hal dalam keterpaduan pelayanan pemerintah. Pertama, layanan digital masyarakat menjadi lebih baik, gitu ya. Lalu layanan perizinan berusaha akan menjadi lebih baik, penerimaan negara pengelolaannya akan lebih baik, lalu tentu efisiensi belanja juga akan lebih baik. Nah ini banyak sekali potensinya. Nah contoh untuk bansos misalkan, ini yang progresnya menurut saya sekarang selama setahun terakhir itu cukup baik. Ya. Jadi nanti digitalisasi ini akan embedded dalam sebuah sistem seperti ini gitu. Jadi ada social registry. Social registry kita sekarang sudah diperbaharui melalui DTSEN ya, ada DTSEN. Lalu kemudian akan diupdate dengan berbagai informasi-informasi yang juga dinamis ya dari berbagai KL. Kemudian ada beneficiary data registration. Kemudian ada proses verification dan akhirnya misalkan ini adalah pembayarannya. Jadi saya ilustrasikan misalkan nanti dalam waktu dekat insya Allah itu subsidi BBM itu sifatnya akan diganti prosesnya. Jadi subsidi BBM itu nanti si orang beli bensin naik motor itu ke pom bensin dia akan bayar full price. Tapi dia akan bayar dengan payment ID gitu, dengan payment ID dengan ID dia gitu. Nah, sehingga si pom bensin itu dia akan langsung kirim sinyal bahwa orang ini adalah penerima bantuan atau miskin misalkan ya, penerima bansos. Nah, sehingga ketika dia pulang ke rumah, tiba-tiba udah ada yang transfer selisihnya. Nah, ini contoh aplikasi yang sekarang kita akan segera kembangkan. Ini akan sangat membantu perbaikan dari social assistance targeting, akan menambah ekonomi semakin inklusif. Gitu. Kenapa? Karena sumber daya kan kita bisa hemat gitu ya. Nah, itu. Nah, lalu terakhir itu adalah yang saya istilahkan sebagai reformasi 2.0. Ini yang paling penuh tantangan sebenarnya. Jadi intinya kita
terus perbaiki efisiensi dari pasar karena banyak sekali elemen-elemen yang buat tidak efisien. Juga dengan waktu yang sama itu meningkatkan innovation environment. Apa komponennya? Komponennya yang pertama melakukan deregulasi yang strategik ya. Misalkan deregulation of domestic market ya, service trade liberalization, kemudian menghilangkan non tarif measures atau bahkan kuota-kuota ya untuk barang-barang tertentu akan segera kita pemerintah akan rencanakan segera untuk dihapus gitu ya. Dan juga tak kalah penting adalah reducing cost of finance. Indonesia itu net interest marginnya itu paling tinggi di negara-negara ya tetangga kita gitu ya. Sehingga ongkos untuk bisnis itu mahal gitu. Dan perbankan ada kompetisi tapi nampaknya tidak efektif gitu ya. Nah, salah satunya adalah karena banyak faktor ya, diantaranya biaya bank untuk mengambil dana masyarakat itu murah karena banyaknya di current account dan saving account kan 80% hubungannya berat, tapi dia kemudian minjamkan dengan bunga yang tinggi, net interestnya marginnya tinggi. Jadi kita sedang coba untuk perbaiki. Lalu tentu birokrasi harus streamline. Ya. Jadi kalau bisa dibikin semakin kayak negara maju, jadi shifting menjadi service oriented public sector culture. Nah yang terakhir tentu yang paling susah adalah bagaimana kita membuat potensi bisnis itu lebih tertarik untuk berinovasi dibandingkan berburu rente. Nah ini PR yang paling besar. Tentu kita harus reduce corruption dan berbagai macam reformasi institusional harus kita perbaiki agar ekonomi Indonesia itu menjadi lebih subur untuk inovasi dan tidak mentolerir rent seeking activity.